Mau jualan laku terus? Tonton video ini sampai habis. Oke, halo guys, balik lagi sama gue Dennis SLL. Seneng banget bisa ngobrol-ngobrol bareng kalian lagi. Dan hari ini kita nggak bakal bahas soal saham, tapi kita bakal bahas gimana caranya jualan. Atau kita bahas spesifiknya bagian marketing. Oke, seperti yang kalian tahu, gue juga sering share ke kalian kalau gue suka banget sama marketing, branding, jual produk, service, dan lain-lain. Hari ini gue bakal share kulit luarnya secara simple, secara garis besar, gimana sih sebenarnya kita bisa jual produk atau service ke market tanpa kita buang-buang duit atau budget untuk marketing yang berujung boncos. Oke, yang pertama, ketika kita mau jualan baik produk ataupun service, yang paling pertama orang harus tahu dulu produk kita. Ya, market harus tahu dulu keberadaan kita nih, kalau kita itu ada. Misalnya kita jual barang A atau service A, orang harus tahu kita ada, oke? Nah, kesalahannya biasa ketika orang baru mau mulai jualan, mau mulai dagang, mulai bisnis, yang dipikirannya adalah orang harus tahu, berarti kita harus terkenal. Oke, gue bakal endorse selebgram, gue bakal bikin campaign, kita bakar duit. Bos, sekarang begini, lu punya duit, budget buat growth company itu berapa? 1 miliar dolar atau 100 miliar rupiah atau 1 triliun atau lo startup atau unicorn, itu beda cerita. Tapi ketika kita berangkat dari small business yang mungkin cuman modal kerja cuma 200 juta, 500 juta, kalau kita yang lakuin, kita bikin campaign, kita endorse dan lain-lain secara masif, yang ada apa? Bensin kita habis dulu, uang kita udah keburu habis dan belum balik modal, belum ada uang lagi untuk marketing lagi. Akhirnya apa? Bangkrut, selesai. Nah, jadi video kali ini gue mau bahas step by step-nya apa yang harus kita lakukan kalau kita punya small business atau dagangan kita supaya kita nggak boncos gitu, nggak cuma asal endorse, nggak cuma asal bikin campaign, ya. Yang pertama kali itu kita harus, yang tadi ya yang gue bilang bahwa orang harus tahu dulu keberadaan kita. Dan cara paling gampang yang low budget ya, yang cuma keluar tenaga doang ibaratnya, adalah secara organik sebenarnya. Ya, kenapa gue saranin secara organik dulu? Karena yang pertama, organik itu lo hemat biaya, oke? Tapi emang perlu waktu dan perlu effort. Yang kedua, ketika lo pakai cara organik, lo bakal tahu nih kira-kira lo dapat audiens itu di market yang mana sih, ya? Siapa sih market lo? Karena yang namanya organik. Kalau ads itu kan ibaratnya steroid nih, dipaksa nih, ya. Jadi produk lo tuh dipaksa ditampilkan ke orang-orang yang memang ya kita nggak tahu ya, itu kan algoritma gitu ya. Tapi kalau organik itu udah jelas gimana caranya supaya produk kita itu masuk ke market yang memang cocok ya, organik. Dan yang kedua adalah ketika kita menggunakan teknik organik, kita kan mau ngomong bikin konten baik di Instagram misalnya, di TikTok, di YouTube, atau di sosial media, di Facebook ya. Atau sebenarnya nggak harus di sosial media doang, tapi di grup WhatsApp atau grup Telegram kita bikin komunitasnya itu juga bisa. Nanti gue bakal jelasin lebih dalam di next video. Intinya kita secara organik dulu ya. Entah itu dari mulut ke mulut atau komunitas di dalam grup WA atau sosial media, yang penting secara organik dulu ya. Nantinya ke depannya konten-konten yang kita bikin secara organik itu bisa dipakai untuk ads atau promosi atau iklan. Ya, yang pertama tapi kita harus berangkat dari organik dulu. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita harus educate market dulu, educate market kita. Kita harus sosialisasiin ya. Jadi ketika kita udah punya produk, kita udah punya atau service, orang udah tahu nih keberadaan kita ya. Tapi orang itu harus tahu dulu ya kegunaan daripada produk kita itu, kegunaan daripada service kita itu bisa membantu solve problem mereka yang di bagian mana ya. Jadi educate. Nah, educate ini bisa dalam bentuk organik lagi tadi, kayak konten misalnya, kita bikin live, kita bikin komunitasnya ya, jadi bisa saling, atau forum, di forum misalnya. Pokoknya kita educate market kita supaya mereka ngerti keberadaan kita itu untuk membantu mereka untuk solve problem yang mereka temuin di kehidupan misalnya. Ya, contohnya misalnya paling simpel gini. Gue buka kelas marketing buat kalian ada nih pada jualan gitu ya, tapi gue nggak buka kelas marketing, cuma contoh doang. Kalian nggak bisa marketing, kalian punya produk, kalian pengen belajar, akhirnya gue buka kelas marketing ini, gue kasih tahu kalian keberadaan kelas gue, service gue bisa ajarin kalian, ada modul dan lain-lain. Akhirnya kalian merasa bahwa kayaknya ini bisa solve problem gue nih ya, udah deh gue beli ya. Nggak mungkin dong pertama-tama gue langsung datang, kalian semua beli nih produk gue, kalian bisa pakai produk gue, service gue ini supaya kalian bisa langsung kaya. Ya nggak bisa. Tapi yang harus gue lakuin adalah gue bangun komunitas, gue bangun follower, gue mulai bikin konten, gue bilang kalau marketing itu sebenarnya caranya harus begini. Nah, kalau kalian mau, nanti baru kalian bisa beli produk atau service ini nih ya, join kelas ini supaya kalian bisa belajar marketing. Misalnya contoh seperti itu. Oke? Jadi educate dulu marketnya. Jadi jangan langsung dipaksa, dihajar selling itu nggak akan bisa.
ya. Karena gini teman-teman, awalnya itu sebenarnya semua orang itu suka yang namanya belanja. Contohnya kalau lagi 77, 88 gitu, 99 lagi flash sale, lo pasti suka dong belanja. Jadi setiap dari kita itu suka sama belanja, ya, suka spend uang. Tapi kita itu nggak suka kalau misalnya ditawarin gitu. Kayak ditawarin rasanya kayak dipaksa, kita nggak suka. Dan orang lain itu juga sama seperti kita. Jadi kita harus pakai sistem lebih soft selling supaya kita bisa melakukan closing. Oke? Itu tadi yang kedua mengenai educate your market. Ya. Yang ketiga, lead magnet. Ya. Jadi kita bikin dulu lead magnet itu apa sih? Jadi kita bikin sesuatu yang bisa jadi daya tarik, yang bisa jadi magnet ya. Supaya apa? Supaya audiens tadi yang udah kita educate itu bisa nempel. Jadi followers atau subscribers atau komunitas yang loyal terhadap kita. Caranya gimana? Kita kasih misalnya, contoh ya, misalnya kita jualan suplemen fitness. Paling gampang ya, ini kan produk. Kita kalau kasih suplemen fitnessnya gratis, boncos dong, rugi dong. Enggak. Kita kasih gini, misalnya, kelas workout gratis untuk latihan upper body atau lower body selama 40 menit. Gratis. Daftarnya via Google Form, di form. Mereka masukin dong nama mereka, nomor telepon mereka, email mereka. Nah, lead magnet yang tadi kelas gratis ini untuk workout bareng, mereka isi. Nah, kalian dapetin yang namanya database, teman-teman, lewat lead magnet ini. Nah, kalau mereka udah mau join kelas Zoom kalian untuk workout bareng, artinya apa? Ada intensi ke mereka itu suka olahraga. Iya kan? Kalau nggak, mereka nggak mau dong join Zoom untuk workout. Kalau mereka suka olahraga, berarti ada potensi untuk mereka membeli produk suplemen fitness kalian. Dapat ya di sini ya. Jadi kita bikin lead magnetnya, mereka udah masuk, kita dapat database customer yang potensial customer nih. Oke? Berarti dari tadi awalnya kita branding organik di sosmed, community, akhirnya kita dapat database orang yang berpotensi untuk membeli produk kita. Oke? Baru deh coba kita jualin. Kita rajin workout nih gini untuk mencukupi kebutuhan protein kita misalnya, atau untuk badan kita yang sehat, kita bisa konsumsi suplemen ini. Ya, kita mulai jualan. Nah, ketika mulai jualan kan otomatis brand itu kan makin berkembang dong, dari mulut ke mulut secara organik, di sosial media kita makin naik. Ya, yang tadinya mungkin yang ikutan Zoom cuma 50 orang jadi 100 orang, kita bikin misalnya tiap minggu, followers di sosmed bertambah dan lain-lain. Nah, baru kita masuk ke promotion. Nah, promotion ini bisa kita pakai misalnya untuk ads, untuk menambah jangkauan. Habis itu kita bisa pakai misalnya endorse ya ke beberapa influencer fitness atau influencer yang bahas healthy lifestyle dan lain-lain. Nah, ketika kita udah menjalankan promotion ini baik secara kecil dulu ya, baik ads dan lain-lain, otomatis kan brand kita growth, followers growth, subscriber growth ya, dari sales mungkin growth juga. Nah, otomatis model bisnisnya ini mulai berkembang nih ya. Perusahaan ini juga mulai mendapatkan sales atau revenue yang bertambah. Otomatis modal udah makin gede dong. Nah, ketika modal udah makin gede, lu berasa udah siap, udah punya kapasitas, baru jalanin yang namanya campaign. Campaign tuh misalnya endorse sekaligus misalnya 20 atau 30 influencer. Bikin campaign yang misalnya 30 days challenge ya, home workout, hadiahnya misalnya iPhone 12 1. Orang pada ikutan, syaratnya Insta story. Jadi secara masif ya, semua orang posting di sosial media, lu dapat traffic, lu dapat brand awareness, lu dapat brand loyalty dari pengguna suplemen lu. Otomatis jangkauan lu lebih luas lagi. Oke? Dan ketika itu terjadi ya, kalau misalnya campaign-nya kan ada campaign gagal, ada campaign berhasil. Nanti untuk campaign gue bikin satu video lagi deh, supaya kalian bisa belajar cara bikin campaign yang baik. Nah, ketika udah berjalan, tahu-tahu campaign-nya berhasil, baru brandnya makin naik lagi. Ya lu tinggal ulangin lagi step by step dari awalnya. Lu bikin konten organik tetap jalan, lu bikin lead magnetnya, lu tetap edukasi market lu, educate your market. Habis itu lu bikin promotion lagi, lu bikin campaign lagi. Pokoknya repeat terus sampai makin gede ya. Campaign-nya tadinya mungkin cuman selebgram misalnya micro influencer, sekarang udah jadi pakai artis dan lain-lain. Makin gede ya, lama-lama brand lu makin gede. Gue tahu ini cuma sebatas teori yang dipraktekin belum tentu berhasil, karena ya namanya teori, kalau berhasil nonton video ini langsung tajir dong ya, nggak cengli juga ya. Nggak, tapi yang penting kalian tahu dulu konsepnya. Jadi untuk kalian yang baru bikin small business, nggak langsung hajar misalnya endorse selebgram 40 juta, 50 juta, tahu-tahu duitnya habis, perusahaan usaha kalian malah bangkrut. Ya, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian yang punya small business atau baru mau mulai jualan. Jadi ingat, yang pertama ya, orang harus tahu keberadaan kalian pakai cara organik. Yang kedua, educate your market. Yang ketiga, bikin lead magnetnya. Yang keempat, promotion. Baru yang kelima, campaign. Jangan pernah coba-coba sekali lu bikin launching brand, tiba-tiba langsung campaign, langsung bikin endorse semua selebgram dan lain-lain, kecuali lu adalah startup company atau unicorn, atau lu punya dana yang gede banget, mungkin berapa puluh miliar gitu yang nggak bakal habis, silakan. Tapi kalau dana lu terbatas, gua rasa lu pakai cara yang 5 step ini
jauh lebih cocok untuk step by step brand lu itu bisa growth. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat. Disclaimer, gue bukan profesional, gue cuma sharing apa yang gue tahu. Semoga apa yang gue sharing kali ini bisa membantu kalian, khususnya para yang baru mau mulai small business, ya, punya produk dan lain-lain. Kalau kalian punya pertanyaan apapun, kalau kalian punya kritik dan saran atau kontra, nggak setuju sama apa yang gue ucapkan barusan, kalian bisa komen di bawah karena gue terima setiap kritikan kalian untuk gue bisa juga bertumbuh dan berkembang, belajar bersama kalian. Oke? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat Indonesia seputar investasi dan juga keuangan, self development, marketing, jualan, dan lain-lain semuanya pokoknya. Oke, thank you teman-teman atas supportnya, and see you on the next video. Dadah!